Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Di pertanyaan kita terambil dari kitab Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-29 sampai yang ke-34. Beginilah firman Tuhan, kita sama-sama mendengarkan. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seseorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Sungguh indah firman Tuhan pada saat ini yang menyapa kita Bapak Ibu. Dalam nats firman Tuhan pada saat ini menceritakan bagaimana kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus Kristus. Bagaimana Yohanes menyaksikan kemuliaan Tuhan itu di dalam kehidupan dia. Bagaimana Yohanes bersaksi kepada orang-orang banyak, kepada para imam, pada saat Yesus melakukan perjumpaan kepada Yohanes Pembaptis, di mana di sini dikatakan bahwa Yohanes bersaksi bahwa Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis, untuk melakukan baptisan. Mengapa Yesus harus dibaptis? Apa yang harus kita lihat dan kita imani dari hal tersebut? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa sih makna baptisan itu? Apa baptisan itu? Seperti yang kita ketahui bahwa baptisan itu adalah menandakan kesetiaan kita kepada Tuhan, menandakan kesetiaan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan inilah yang harus kita lihat, bahwa Yesus juga melakukan kesetiaannya. Dan Yesus juga melakukan baptisan sama halnya dengan orang-orang banyak, sama dengan orang-orang Israel, sama dengan orang-orang yang mempercayai Dia yang harus melakukan baptisan. Bapak Ibu, sebelum Yohanes menceritakan, bersaksi terhadap Tuhan Yesus Kristus, terlebih dahulu dia juga sudah berseru. Apa yang dikatakan Yohanes? Yohanes mengatakan bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi anak domba Allah.
Kenapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bahwa Yesus itu adalah anak domba? Apa artinya anak domba Allah? Ramsey Michaelis menafsirkan bahwa anak domba adalah gambaran dari kemurnian, gambaran dari kesucian, simbol kemurnian dan tanpa cacat. Dan itu adalah hal yang dilakukan Yesus Kristus. Dia menjadi juru selamat yang tanpa cacat dan selalu murni, yang kudus, dan menjadi juru selamat bagi dunia, juru selamat bagi kita, untuk melepaskan kita dari dosa, supaya kita beroleh keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga di dalam nats ini Yohanes berseru kepada para imam dan juga orang-orang banyak, lihat, inilah Mesiasmu, juru selamatmu yang begitu agung, yang menyelamatkan engkau dari perbuatan dosa, yang menyelamatkan engkau dari dunia ini, yang menyelamatkan semua orang yang ada di dunia ini. Itu perkataan Yohanes, itu kesaksian Yohanes, dan itu adalah keseruan Yohanes terhadap orang-orang banyak. Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa Yohanes juga hidup untuk melayani Sang Mesias itu dengan cara mendahului dia melayani Israel, ya. Dan sekarang Yesus Kristus datang untuk memulai pelayanannya. Dan ada Yohanes yang lebih dahulu, dan juga ada Yesus Kristus yang seolah-olah menjadi seperti salah satu Yohanes yang lebih dahulu, dan juga seperti salah satu murid Yohanes, ya. Bapak Ibu, di sini walaupun demikian, tetapi Yohanes tahu bahwa Yesus Kristus tidak datang untuk menjadi muridnya, tapi Yesus Kristus datang untuk memulai pelayanannya. Dan sekarang Yohanes Pembaptis bisa menyingkir dan memberikan jalan untuk Sang Mesias. Untuk bagaimana Bapak Ibu? Untuk memanggil semua umatnya. Di sini Bapak Ibu, kita melihat dari Yohanes. Dengan demikian Yohanes mengatakan bahwa anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes melanjutkan dengan mengatakan bahwa Yesus Kristus lebih agung karena dia telah ada lebih dahulu daripada Yohanes. Yesus bukanlah murid Yesus bukanlah murid Yohanes. Dia adalah raja, dan dia adalah raja yang harus disembah. Yesus bukanlah pengikut yang akan dibaptis, tapi dia adalah pemimpin yang rela dibaptis, yang menjadi sama seperti umatnya. Maka di sini Bapak Ibu, Yohanes pun menyatakan bahwa Yesus Kristus telah ada sebelum dia ada. Ayo kita lihat di dalam Yohanes pasal yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itulah ungkapan Yohanes. Dengan iman kepercayaannya mengatakan bahwa Allah itu udah ada dari dulu. Allah itu yang pertama dari saya. Walaupun saya sudah terlebih dahulu lahir dari Yesus Kristus, tapi dia yang pertama sekali datang ke dunia ini.
Bapak Ibu, apa yang dilanjutkan oleh Yohanes dengan seruannya yang mengatakan bahwa dia pun tidak dapat mengenali Kristus jika bukan karena tanda yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada dia. Apa tanda itu? Tanda apakah itu? Di ayat 33 mengatakan bahwa tanda itu adalah Roh Kudus. Ya, di ayat 33 mengatakan bahwa tanda itu adalah Roh Kudus. Yohanes Pembaptis dipenuhi oleh Roh Kudus sejak dalam kandungan. Apakah yang diperoleh seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Bagaimana seseorang itu yang berjalan, yang dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam kehidupannya? Itulah yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, yang hidup dalam Roh Kudus. Ya, bagaimana orang yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu menyadari pekerjaan Roh Kudus itu di dalam kehidupannya dan menyatakan pekerjaan Roh Kudus itu di dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita pada saat ini banyak para gereja yang tidak lagi mengenal bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu di dalam kehidupan dia. Sehingga banyak gereja sekarang mengenal bahwa apakah yang dilakukan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Tidak lagi mengetahui yang mana pekerjaan Roh Kudus dan mana pekerjaan setan. Ya. Dan juga dengan demikian bahwa gereja sekarang banyak yang gagal membedakan mana pekerjaan Roh Kudus dan juga mana pekerjaan setan. Dan juga di sini Bapak Ibu, kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis melihat dan menyatakan Kristus bagi bangsa Israel, bahwa dia tahu Yesus Kristus itu adalah juru selamat bagi dia, dan dia tahu bahwa Roh Kudus yang memenuhi dia, dan Roh Kudus juga yang memenuhi Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi Tuhan tidak menginginkan dia menjadi saksi bagi kedatangan Sang Mesias. Tapi Bapak Ibu, dengan kebutuhan rohani yang sama seperti pemimpin-pemimpin agama waktu itu, Yohanes melihat sesuai apa yang Roh nyatakan di dalam hidupnya, ya. Yohanes melihat sesuai apa yang Roh nyatakan kepada dia, bahwa dia bukanlah orang dunia. Dia adalah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja memakai dia untuk memperkenalkan Kristus kepada semua orang. Roh Kudus yang bekerja memakai dia untuk memperkenalkan Kristus kepada semua orang yang mendengarkan ajarannya, dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus yang melihat kemuliaan yang sama dengan yang dilihat Yohanes pada Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan di sini juga kita melihat bahwa Yohanes mampu bersaksi kepada Tuhan. Berani bersaksi berarti berani memberikan segalanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan juga artinya saksi Kristus sejati merupakan bentuk kemartiran. Yohanes Pembaptis bersaksi tentang kasih Kristus. Ia memperjuangkan kebenaran dan keadilan hingga menjadi martir yang menumpahkan darahnya. Kita tahu bahwa kita juga harus bersaksi tentang kasih Kristus dalam hidup kita. Kita juga bersaksi bagaimana kemuliaan Kristus itu bagi hidup kita. Bersaksi siapakah Yesus itu
di dalam hidup kita. Bersaksi bahwa Yesus itu adalah juru selamat bagi kita. Dan kita bersaksi bahwa kita harus setia kepada Dia. Bersaksilah terus dan janganlah pantang menyerah. Dan kita harus juga dipenuhi oleh Roh Kudus dalam hidup kita, supaya kita mampu bersaksi kepada Tuhan. Supaya kesaksian sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus sama seperti Yohanes Pembaptis yang berusaha bersaksi tentang apa yang kita ketahui tentang Yesus Kristus di dalam hidup kita. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.